الحمد لله الذي أنعم على الشعوب بالاستقلال وأزاحوا عن أنفسهم نقمة الاستعمار والاستغلال، وأشهد أن لا إله إلا الله المتعال الذي تقدس عن الأشباه والأمثال وتفرد بكل جمال وكمال، وتفضل على عباده بجزيل النوال، وله الحمد على ذلك في الأولى والآخرة والحال والمآل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله الكريم الأخلاق والشريف الخصال، الذي حارب بحرية الحق والإسلام والإيمان عبودية الكفر والضلال. وأفضل صلاة الله وسلامه وبركاته عليه وآله وصحبه خير صحب وآل، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء على الأعمال. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وزيادة الشكر عليه عن جميع نعمه، وكذا الاستقلال وزوال نقم الاستعمار والاستغلال. أيها الحاضرون حفظكم الله، jamaah Jumat yang dimuliakan Allah dan insyaallah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tetap berpegang teguh pada ketakwaan dan selalu menambah syukur kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan olehnya. Begitu pula kenikmatan berupa kemerdekaan dan terhapusnya kesengsaraan penjajahan. Jamaah Jumat hafizakumullah, di bulan ini, bulan Agustus adalah merupakan bulan yang dijadikan momen untuk memperingati kemerdekaan dan kebebasan negeri kita tercinta ini dari penjajahan. Begitu pula bulan kemarin dalam kalender Hijriah, kita sebagai umat Islam juga memiliki momen yang begitu berharga, momen yang layak membuat kita berbangga, yaitu hijrah baginda Rasul dari Makkah menuju Madinah, yang juga menjadi simbol pentingnya sebuah kemerdekaan dan penghapusan penjajahan dan kezaliman. Kemerdekaan adalah sebuah kata yang syarat dengan makna dan sangat luas cakupannya. Kemerdekaan tidaklah sempurna tanpa ada kata kemandirian. Kemerdekaan tidaklah sempurna bila hanya sebagian. Kemerdekaan tidak dapat tercapai kecuali dengan perjuangan. Perjuangan tidak dapat membuahkan hasil kecuali dengan kegigihan. Merdeka bukan berarti kebebasan sebebas-bebasnya, namun kemerdekaan adalah kebebasan beraturan. Salah satu cara kita memahami makna dan arti kemerdekaan yaitu dengan mengetahui sejarah proses menggapai kemerdekaan tersebut, telaah sejarah agar kita lebih terarah. Kemerdekaan adalah kebalikan dari kata penjajahan dan perbudakan. Pentingnya kita tahu sejarah agar kita tidak salah melangkah di masa sekarang dan masa mendatang. Man laisa lahu madin lam yakun lahu mustaqbal. Barang siapa tidak tahu sejarah, maka dia tidak akan memiliki masa depan yang gemilang. Man lam ya'rif nikmatal isti'mar lam ya'tarif bi ni'matil istiqlal. Barang siapa yang tidak tahu terhadap pedihnya, pahitnya penjajahan, maka dia tidak akan mengakui betapa nikmatnya sebuah kemerdekaan. Dengan review ulang pada sejarah perjuangan para pahlawan, maka kita akan tahu betapa beratnya perjalanan perjuangan mereka. Ada seorang Abu Bakar, ada seorang Umar, ada seorang Utsman, ada seorang Ali dari pejuang-pejuang Islam. Ada pula para wali songo menyampai Islam kemana-mana. Mereka berjuang demi menyampaikan cahaya Islam yang terang benderang. Ada pula para pahlawan kemerdekaan kita, semisal Pangeran Diponegoro, Bung Tomo, Jenderal Sudirman, para kiai, kaum santri, TNI dan lain sebagainya. Mereka tak lain adalah pejuang-pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan kita, membebaskan kita dari penjajahan dan perbudakan. Dengan tahu sejarah mereka yang penuh dengan pahitnya perjuangan, maka kita tahu bahwa kita berada di posisi kenikmatan yang tiada terhingga. Maka layaknya kita bersyukur atas segala yang telah dikaruniai kepada kita.
kitabihil karim, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Tidaklah Allah hendak melaksanakan azab terhadap kalian bila kalian mau mensyukuri dan beriman, dan Allah adalah Tuhan yang Maha bersyukur dan Maha mengetahui. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tatkala Tuhan kalian berfirman, sungguh bila kalian bersyukur maka akan aku tambah kenikmatan-kenikmatan, dan sungguh bila kalian mengkufuri nikmat-nikmat tersebut maka sesungguhnya siksaku sangatlah pedih. Cara kita bersyukur adalah dengan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, seperti menjaga agama, menjaga keamanan, persatuan dan keutuhan bangsa, pembangunan diri, pendidikan ekonomi, sosial dan lain sebagainya, yang mana semua ini tercakup di dalam Pancasila, dari sila ke-1 sampai sila yang terakhir. Dan Pancasila tersebut tidak sedikit pun bertentangan dengan agama kita, yaitu agama Islam yang berupa rahmatan lil alamin. Karena kemerdekaan itu banyak cakupannya. Ada merdeka dari penjajahan yang terlihat nyata, dan ada merdeka dari penjajahan yang tidak terlihat mata. Merdeka ekonomi, merdeka pemikiran, merdeka dari hawa nafsu, merdeka dari setan, merdeka dari penjajahan dan lain sebagainya. Di saat salah satu pejuang di sebuah kisah kemerdekaan kembali dari peperangan yang begitu sengit dan dia menangkan bersama pasukannya, beliau berkata dan membacakan sebuah ayat Al-Quran, wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur, yang artinya, dan mereka berkata segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami, sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dan beliau berulang-ulang berkata menirukan sabda Nabi, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar. Peperangan fisik adalah perang yang tidak begitu besar. Peperangan melawan senjata adalah sebuah peperangan yang ringan dibandingkan peperangan yang kita hadapi saat ini, yaitu menjaga kemerdekaan tetap utuh, menjaga kemerdekaan tetap bertahan. Dalam cerita berkenaan sabda Nabi tersebut, berlanjut pertanyaan sahabat kepada Nabi, qalu wa mal jihadul akbar. Mereka berkata, kalau begitu apa peperangan yang lebih besar wahai baginda? Rasul menjawab, jihadul qalbi, perang hati. Di dalam riwayat yang lain beliau menjawab, mujahadatul abdi lihawa, peperangan seorang hamba terhadap ajakan negatif hawa nafsunya. Ini adalah perang yang lebih besar. Oleh karena itu mari kita pertahankan dan sempurnakan kemerdekaan yang telah kita peroleh selama hayat masih dikandung badan. Kita isi hasil kemerdekaan yang telah tercapai dengan bersyukur sebaik-baik syukur, dengan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif, jauh dari hal-hal yang negatif. Pembangunan dan melanjutkan perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan yang telah tercapai. Selain kita harus mensyukuri kemerdekaan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, kita perlu tahu bahwa penjajahan mendapatkan ancaman yang sangat keras dari Allah Azza wa Jalla, dan kita perlu tahu apa itu penjajahan. Penjajahan bisa dari sebuah negara, bisa pula dari sebuah kelompok atau dari individu atau lainnya. Penjajahan adalah tindakan pengerusakan, kezaliman dan kejahatan. Penjajahan adalah segala bentuk perilaku semena-mena. Penjajahan adalah campur tangan pada segala hal yang tidak termasuk dalam urusannya. Penjajahan adalah perilaku dan upaya penguasaan dengan tujuan kepentingan sepihak belaka. Semua itu terlarang dan hukumnya adalah haram. Allah Subhanahu wa taala bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ardi dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim." Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi,
hanyalah dibunuh atau disalib, diperangi, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari negeri tempat kediamannya, atau dipenjarakan. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat kelak mereka mendapat azab yang besar. Dari ayat ini bisa kita temukan bahwa segala bentuk pemberontakan di atas bumi ini adalah merupakan penjajahan. Perampokan adalah penjajahan, pencurian juga penjajahan, kecurangan adalah penjajahan, korupsi begitu pula adalah sebuah penjajahan, penindasan adalah penjajahan, dan banyak lainnya dari hal-hal yang merusak itu adalah sebuah penjajahan. Jamaah Jumat hafizahumullah, mari kita hindari perilaku-perilaku menyimpang tersebut agar kita tidak termasuk dari kalangan para penjajah, agar kita tidak menjadi bagian dari gerombolan-gerombolan para penjajah. Barakallahu li wa barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu jawadun karim. Allahumma salli